tiba-tiba sinetron yang aku mainin booming ya gitu, disukain masyarakat Indonesia ya. Dari situlah baru pelan-pelan kehidupan diangkat lebih baik lagi. Iya, jadi sekitar 2 atau 3 hari lalu gitu aku lupa. Tiba-tiba emang muncul di FYP TikTok aku kayak loh, ini bapak-bapak terus yang kayak bilangnya saya lagi berada di rumah masa kecilnya artis Wilona gitu. Terus aku nggak nyangka bahwa ternyata tuh video viral, komennya banyak banget dan bahkan sampai banyak banget teman-teman media dan wartawan yang kayak tiap kali ketemu nanyain ini viral lagi nih rumah ini rumah. Aku nggak nyangka seviral itu cuma gara-gara bapak-bapak iseng kayaknya ngevlog bikin TikTok gitu ya di depan rumah itu. Tapi bisa ceritain kamu. Sorry, ini ke sini aja. Hmm. Oh, tapi bisa ceritain nggak kamu dulu di situ umur berapa sampai berapa lama? Sebenarnya seingat aku nggak terlalu lama sih di situ dan itu juga aku masih kecil banget. Kayaknya aku umur berapa ya Mamsnya? Mamski umur berapa aku itu? 4 tahun. 5 ya? 5 tahun setengah waktu. Jadi kamu itu TKB umur 4 Lim tahun setengah ya? Berarti 5 tahun. TKA waktu TKB 5 sampai 6 ya? 5 tahun setengah langsung kelas 1. Iya benar. Berarti pokoknya aku cuma sampai kelas 2 SD deh di sana itu. Habis itu aku kelas 3-nya udah pindah ke Jakarta. Jadi ya masuk kelas 1 sampai kelas 2 akhir gitu. Kelas satunya juga tetap. Dan di situ posisinya kamu juga ngontrak ya di situ yang kamu sendiri. Ngontrak, bukan aku sih yang ngontrak, itu mama aku yang ngontrak ya. Karena kan waktu itu umur aku berarti masih 5 tahunan dan masih kecil banget. Nah, namanya anak masih di bawah umur ya udah pasti ikut dimanapun orang tua berada. Dan kebetulan mamaku ngontrak di sana dengan uang yang dimiliki. Oh masih inget nggak sih mungkin letak-letak rumahnya, posisi ada berapa kamar, ruang tamu bagaimana sampai saat ini masih inget nggak? Nah, itu dia problemnya. Waktu itu aku masih kecil banget. Jadi kayak aku cuma ingetnya itu tempat nggak terlalu besar. Jadi itu sisi dari bagian sisi lainnya lah dari rumah yang dikontrakan. Dan itu tuh aku nggak ada pintu-pintu. Jadi bener-bener masuk langsung di depan itu biasa buat aku duduk belajar, buat aku duduk makan. Habis itu ke arah kamar tidur tuh nggak ada pintu. Jadi kayak cuma berupa ruangan kosong, ditaruh kasur sama kelambu dan lantainya itu masih lantai kayu yang ada bolong-bolong, jadi bawahnya itu masih kayak tanah yang kadang-kadang suka ada air atau curut lewat. Terus keluar dari ruangan itu yang kayak kamar itu tapi nggak ada pintu ya, jadi aku bingung ngebut ruangan apa enggak. Keluar dari sisi itu kita jalan dikit ke belakang itu udah langsung dapur yang nyambung sama toilet, dan toiletnya itu nggak ada pintu dan nggak ada atap, jadi kebuka langsung ke langit gitu. Nah ini kan viral lagi rumahnya, artinya pada saat kamu melihat rumah itu jadi kayak teringat lagi masa lalu nggak sih? Bisa dibilang agak ke flashback sih, kayak ih waktu dulu ya pulang sekolah atau pergi sekolah selalu jalan kaki. Terus kalau misalnya jajan itu jajan yang kayak tahu kan minuman es gitu zaman dulu yang cuma 1.000-an di kantong plastik gitu. Kayak aku kayak ngerasa ih zaman dulu tuh kayak gini ya, jalan kaki sama kakakku berdua sama mamaku. Tapi kayak emang sekolahku nggak terlalu jauh dari rumah kontrakan ini dan kayak kita happy aja gitu jalan kaki bolak-balik siang gitu-gitu. Ingat gak sih waktu itu berapa per bulannya di situ ngontraknya? Yang seingat aku tuh 2,5 juta per tahun. Jadi per bulannya berapa itu? Kayaknya nggak nyampe 200 ribuan ya. 200 ribuan sih. Iya. Artinya nyangka nggak sih Vilo atau dulu kamu yang di Banjarmasin sekarang mengangkat kamu tuh dari Jakarta ya, mengangkat kamu sekarang menjadi artis yang sangat fenomenal. Enggak sih, nggak pernah nyangka. Karena dari dulu emang pikiran aku tuh nggak pernah yang kayak oh semoga suatu hari nanti terkenal, oh semoga suatu hari nanti jadi artis, tuh nggak pernah kepikiran jauh ke sana. Tapi emang dari kecil udah hobi fashion show, suka modeling, terus mama suka kayak nganterin aku ikut lomba. Dari kecil banget udah sering casting iklan, terus pernah main film sekali, terus main FTV, sampai akhirnya perjalanan yang begitu panjang dan bertahun-tahun baru akhirnya bisa lebih dikenal orang pun juga pertama nggak expect gitu, kayak wah tiba-tiba sinetron yang aku mainin booming ya gitu, disukain masyarakat Indonesia ya. Dari situlah baru pelan-pelan kehidupan diangkat lebih baik lagi. Tapi pada saat kamu pindah ke dari Banjarmasin ke Jakarta itu kan memang ada panggilan kerja bagaimana?
Waktu itu aku masih kecil banget, lebih tepatnya sih aku ikut mama sih. Ikut kemanapun mama berusaha bawa aku dan kakakku. Dan ditambah emang waktu itu kalau nggak salah sempat kayak dipanggil sama agensi iklan buat coba ikut casting. Gara-gara aku sering menang lomba fashion show. Nah kebetulan kan karena juri-juri lomba fashion show ini tuh kayak entah agensi iklan atau entah yang kayak produser atau something like that gitu. Dan dari situ tuh aku ditawarin buat kayak ikut casting iklan mau nggak, dan ya udahlah waktu itu kayak akunya juga semangat, anaknya mau, terus mamaku juga support, akhirnya pergi casting. Banjarmasin itu tempat mama atau memang Sebenarnya mamaku tuh kelahiran Muara Teweh, tapi karena banyak keluarga yang masih tinggal di Banjarmasin juga, jadi mama tuh waktu itu memilih buat tinggal di Banjarmasin. artinya pada saat itu masih inget nggak sih selama beberapa tahun doang ya di situ ya? Heeh. Selain sekolah apa aja mungkin yang kamu lakukan di masa Yang itu? aku ingat, mamaku itu ngelesin aku les gambar. Jadi deket sekolah kita gitu, di belakang sekolah kita ada gang, di situ tuh ada guru yang ngajar gambar seadanya. Jadi mamaku tuh ngelesin dah supaya anak-anak bisa belajar gambar, karena dari dulu aku sama kakakku tuh nggak pernah les pelajaran. Jadi kita selalu belajar sendiri di rumah atau nggak dibantuin mamaku atau nggak diajarin mama. Udah. Terus waktu zaman kita tinggal di sana tuh juga mamaku tuh bela-belain ngelesin kita tuh bahasa Mandarin, kan dulu pelajaran sekolah selalu ada bahasa Mandarin kan. Ngelesin bahasa Mandarin di guru Lause gitu yang kayak udah tua banget gitu lah. Jadi kayak itu sih yang aku inget banget. Sama oh, aku suka makan ayam goreng gitu, ayam goreng bacem di dekat situ, selalu kayak jalan kaki. Terus di ujung gang rumah itu tuh ada bubur kacang ijo yang kita kadang-kadang suka beli. Artinya bilang deket gak sih sama kampung mama, dari kampung mama ke Banjarmasin, dan ada niatan nggak kamu untuk pergi ke sana lagi? Eh, Sebenarnya harusnya mama yang tahu ya kampungnya deket apa enggak. Tapi kayaknya nggak terlalu deket deh. Soalnya Banjarmasin Kalimantan Selatan, mama tuh Kalimantan Tengah Muara Teweh. Jadi tetap harus naik pesawat. Tapi udah nggak ada niat, maksudnya kamu nggak ada niatan untuk jalan-jalan ke Banjarmasin ke sana, atau mungkin kalau ada dinas luar kota Eh mau ke sana gitu? untuk dalam waktu dekat belum ada planning sih. Soalnya kan emang biasa aku tergantung mama deh, kalau misalnya mama ada keperluan atau misalnya lagi mau ketemu keluarga baru. Cuma kadang-kadang keluarga banyak juga yang lebih sering datang ke Jakarta. Jadi ya udah kumpulnya di Jakarta. Kemudian berjalan